selamat malam. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel kami di acara ngompreng, ya, ngomongin perkara apa Pak De? Enteng. Ngompreng. Kita ngomongin yang enteng-enteng aja Pak De. Di dalam situasi seperti saat ini, kalau kita fokus mikirin negatif, yang serem-serem, kayak Pak De bilang tadi ya, Parno kita nanti. Yang ada coronanya nggak kenapa-napa sama kitanya ya yang sakit jiwa sendiri. Nah, di sini malam sebetulnya kita nggak boleh kumpul-kumpul ya. Betul, tapi social distancing perlu. Social distancing. Coba dihitung dulu Pak De. Tuh. Ada 1 meter kali ya. Kencang kanan, Kencang kiri. Oh iya, siap. Iya, ya kan? Tuh. Iya. Ini korek aja kalau bisa nggak boleh tukeran ya. 1 orang aja yang nyalain ya. Cuma tadi gua habis cuci tangan, tenang aja. Oh gitu, aman ya. Pak De? Tapi sebenarnya apapun di kondisi saat itu memang kita harus jaga jarak. Betul. Yang dikhawatirkan adalah Apa tuh? droplet itu nyembur ke teman masuk ke hidung, itu menyebabkan penyebaran virus. Penyebaran virus. Kita kan sama-sama saling tidak tahu nih. Kita kan boleh saling curiga. Ya kan? Ya, betul. Sama sudah terinfeksi belum, sama sudah terinfeksi belum, atau saya sudah terinfeksi belum. Kita sama-sama nggak tahu. Itu yang dipermasalahkan. Siapa di antara kita ini yang jadi karir, itu yang sebetulnya yang patut kita waspadai. Betul sih. Kita harus saling jaga lah. Saling jaga, betul. Saling jaga. Nah ini ngomongin begini, barusan nih ada yang lagi viral nih, baru aja. Katanya ada perwakilan dari juru bicara lah dari pemerintah. Itu bilang kurang lebih begini. Marilah yang kaya merangkul yang miskin, bantu yang miskin. Ya. Nah, yang miskin juga bantu yang kaya dengan tidak menularkan penyakit. Sorry nih Pak De, kalau tapi lagi begini kan mungkin agak sensitif ya. Sensitif banget kalau menurut aku sih. Dibilangnya yang miskin, yang menularkan. Sebenarnya yang lebih lebih rentan itu malah orang kaya, karena dia berpergian kan. Bener nggak? Iya betul. Sering traveling gitu lah. Sering traveling, mungkin dia kenanya juga karena orang kaya bisa, iya kan? Benar-benar. Semua bisa terjadi. Bisa, bener. Bisa terjadi. Mau kaya atau miskin Mau pun sekarang kaya, sama. mau miskin, itu tergantung gimana cara mereka bergaul. Cuman bedanya dia yang terjangkit atau dia ini karirnya. Nah itu dia. Ya kan? Tapi by the way, kita ngomongin begini, takutnya kita nanti melebar ke arah politis. Gimana kalau kita ngobrolin yang gimana sih? Saya juga pengen tahu nih, Pak De nih, yang senior kita lah ya. Kalau ngomong sesepuh nanti nggak enak Pak De. Bagaimana sih selama ini? Kan udah beberapa nih work from home, ada yang sekolahnya juga pada di rumah, anak-anak ya kan. Sejauh ini nyari hiburannya itu apa Pak De? Nah ini yang perlu kita bahas supaya teman-teman yang nonton channel ini supaya terinspirasi. Oh iya ya, kalau saya punya anak, enaknya begini, ngelakuin ini. Ya kita di kalangan kita aja. Kita juga bukan di kalangan yang, maaf nih, kayak yang golongan orang kaya juga bukan. Kita juga alhamdulillah lah, sedang-sedang aja lah Pak De ya. Iya. Sedang-sedang aja. Nah kita coba ngompreng ini, ngobrolin perkara enteng. Artinya kita hiburan-hiburan yang receh-receh nggak apa-apa lah. Yang penting jadi inspirasi buat teman-teman, benar nggak? Betul. Iya, biar supaya dalam situasi seperti ini nggak tadi parno ya Pak De. Parno. Ya itu gitu ya. Kan Willy juga kerja kan? Kerja di perbankan ya Willy ya. Pak De ini di kontraktor lah, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Saya sendiri di otomotif. Ini Mas nggak ikut Mas? Mas nggak ikut. Kalau ini dia juga udah kena virus parno kayaknya. Belum. Kalau saya pengen lihat dari sudut pandang Pak De sendiri,
apa sih selama ini Pak De yang Pak De udah lakukan tuh apa aja gitu? Jadi gini, proses untuk menghambat penyebaran virus sebetulnya kan ada 3. Pertama adalah dilakukannya lockdown. Lockdown, ya. Itu terakhir Pak De. Lockdown itu opsi terakhir. Iya. Last option. Yang kedua namanya work from home. Ya. Yang Physical ketiga distancing. adalah social distancing. Ini mungkin social distancing ini mau ditingkatkan menjadi physical distancing. Udah ya. Udah ya. Sudah, Pak De. 2 kita sudah jalanin. Iya. Di work from home bagi mereka yang memang bekerja di suatu perusahaan yang perusahaannya peduli Ya. sehingga karyawannya dirumahkan dan bekerja di rumah. Untuk kebaikan bersama dan jangka panjang, betul ya. Itu memang salah satu penghambat cepatnya proses penyebaran virus. Betul. Yang kedua adalah kalau yang work from home itu tidak bisa dilakukan, maka solusinya yang sederhana adalah social distancing atau sekarang ditingkatkan menjadi physical distancing. Itu aja. Terus kita kalau lagi kayak begitu kan banyak juga nih, kalau saya sih ngeliatnya dari simpel sih, dari sosmed itu banyak yang ternyata banyak yang bete juga Pak De, sehingga orang yang ada yang bikin apa inilah nangkep ayam lah, video-video lucu, itu mungkin salah satu usaha mereka lah ya buat menghibur diri kan. Nah kalau Pak De sendiri nih apa sih yang udah Pak De lakuin gitu di rumah gitu? Kalau bagi mereka yang sempat menjalankan work from home, itu banyaklah buat acara yang sekiranya biar tidak jenuh di rumah. Apa tuh? Kalau Pak De sendiri apa tuh? Pak De kan ada punya anak yang baru kelas berapa Pak De? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD, yang Iya. satu kan udah kerja ya, yang kerja juga kayaknya udah kena work from home juga ya? Belum. Oh, belum? Nah, Masih kebetulan masuk? ya, Kebetulan di Di salah satu perbankan, bank swasta lah ya? ya, di perbankan itu sebagian setengahnya lah ya, sebagiannya Bisa dikerjain di rumah ada yang work from home, ada yang enggak. Biasanya bagian yang operasional tuh dia nggak di rumah bisa, karena kan nggak ada backup juga kan. Berarti kerja selama ini anaknya yang gede? kalau untuk saya pribadi sih Om, kebetulan saya tidak punya jatah untuk work from home. Ya. Jadi kasih Dan- aja ya. Kebetulan juga anak saya juga nggak jatah itu. Kebetulan saya juga enggak Pak De. Ya betul. Om juga Tapi enggak. masalahnya yang si kecil, yang masih SD ya? Nah, itu gimana tuh dia tuh? Selama ini secara kebetulan wali murid itu kan punya grup WhatsApp ya. WhatsApp di sekolah. Ah, Jadi memang admin WA grup itu sengaja meluncurkan kayak semacam link-link program. oh, untuk studi di Ah. rumah. Jadi si anak itu mendapatkan suatu tugas Sibukan, benar. kesibukan untuk belajar di rumah melalui media elektronik. Sehingga memang mereka juga nggak sempat nganggur nih, belajar, kemudian dikasih PR, dikasih pertanyaan, suruh jawab, gitu terus Om. Saya rasa sih Aman-aman aja ya. aman-aman saja dan Itu itu menurut memang Pak De efektif nggak tuh De? itu positif lah, Positif ya. positif, Bagus ya. positif, Programnya bagus ya. sangat positif. Kalau memang bagi mereka yang tidak ada program semacam itu, ya saya Semua berjalan sarankan, normal aja lah ya. bukan, saya sarankan orang tua itu memberikan suatu tugas-tugas buat anak supaya dia nggak keliaran, Betul. tidak keliaran keluar rumah. Tapi kan bosen Pak De, anak saya juga bosen tuh. Tinggal si orang itu gimana caranya nih
Nah, Pada contohnya intinya apa kalau kisi-kisi dari Pak D aja nih? Contohnya kasih mainan apa gitu misalnya. mainan sih rasanya dia bosan ya. Bosan ya? Bosan. Kita download itu adalah film-film kartun, Iya, betul. film-film anak. Boleh juga tuh. Nah, Bener. yang Simple dia ya. memang dan rata-rata sih anak suka lah untuk nonton film kan. Nah, Orang tua yang lebih tahu lah. Lebih tahu. let's say sehari itu efektif berapa jam anak ini bangun dan apa agak bingung, anggaplah 8 jam. Kalau 8 jam sih kayaknya 3 film, 4 film sih cukup ya. Iya. Tapi Ya, kan pasti cukup. bosan. Bosan. Pasti nanti beralih ke mainan yang lain. Tapi tergantung dari Tergantung anaknya anak juga. hobinya ya. Karena misalkan gini, setiap harinya misalkan ya, sepulang sekolah dia ada biasanya main sama temen-temennya tuh. Iya. Biasanya kalau udah main sama temen kan, kalau misalkan tiba-tiba suruh di rumah aja, suruh Pusing nonton, juga dia. pusing juga dia. Sama lah kayak kita juga kan, bener gak? Pusing. Kita pusing juga. Orang tuanya juga pusing. Ya. Nah, tapi boleh jadi opsi itu. Jadi di-downloadin aja film-film mungkin kalau masih anak kecil sesuai umurnya lah. Sesuai Iya, umur, betul. Orang tua yang lebih tahu lah. Ya, untuk lebih tahu mana yang difilter lah buat anaknya. Film boleh film. Dan kita juga bisa kok mengajarkan atau mendidik anak itu melalui bersih-bersih rumah. Nah, iya contohnya. betul. Oh, betul. Itu mantap itu Pak. Yang selama ini si anak itu nggak pernah nyentuh bajunya di lemari, coba ditata, ya kan? Nah, celana kumpulin celana, Iya, baju iya. kumpulin baju. Nah, ini ilmu dari senior. Ah, nih. betul, Dari betul, senior. betul. Dan itu kemarin-kemarin sebelum anak saya itu mendapatkan tugas dari grup WA sekolah, itu sempat memang sudah saya coba. Ini baju berantakan, tolong ditata rapi. Nah, Dan nggak menolak itu ya. dia nggak menolak. Nah, pagi bangun tidur, ayo nyapu. Kita ajarin cara menyapu yang benar, Oh. nyapu. Habis itu coba habis nyapu ngepel. Oh. Kerjaan rumah lah ya. Kerjaan rumah. Diajarin tanggung jawab. Nah, di samping itu nanti kita mendapat hasil rumah menjadi bersih, kita juga ada unsur mendidik anak supaya dia lebih mandiri, lebih mandiri, Lebih rajin. lebih dewasa, ya toh. Iya. Itulah intinya. Jadi kalau kisi-kisi dari senior sih Iya. memang kita mesti dengerin baik-baik nih Om Iya, Will. betul. Nah, kalau Om Willy gimana? Kalau saya kebetulan kan emang nggak dapet work from home, jadi tetap kerja. Nah, Anak masih kecil Sama juga, kita kita senasib ya. Anak masih kecil juga, jadi ya tapi anak di sini apa anak dititip di istri kan gawe tuh. istri kerja juga. Nah, jadi nggak dapat work from home Nggak, juga. nggak. Nah, ini lebih ruwet Lebih- lagi nih, lebih lebih ribet deg-degan lagi. juga ya. Sebenarnya tantangannya ya itu tadi pada saat kita keluar, kita nggak tahu nih, ya kan? Apakah kita carrier, ya kan? Ataukah kita ketemu rekan di kantor ternyata dia carrier ataupun udah kena, ya kan? Makanya yang ngerinya itu sebenarnya gini, pada saat kita ketemu anak ya. Kalau saya sih udah ngelakuin itu sebelum ketemu anak, sebelum masuk mobil tuh kita ganti baju dulu. Kita ganti baju, ganti celana, baru ya semprot-semprot lah biasa, semprot-semprot disinfektan tuh, yang alkohol, baru kita tenang tuh pegang anak. Gitu. Itu takutnya sih karena kan kalau namanya anak balita ya, yang masih rentan balita kan. Betul. Balita itu masih rentan. Ya paling itu doang sih. Jadi kembali ke masalah tadi, Om. Untuk menjaga anak supaya gak jenuh, terutama kalau punya anak cewek enak banget tuh. Cewek ya. Nah, Kalau cewek. kalau punya anak cewek enak banget. Kebetulan memang anak saya laki-laki ya, Kenapa tuh? jadi Kenapa tuh? saya harus didik keras. Oh. Tapi kalau punya anak cewek, waduh alangkah enaknya itu. Oh gitu ya. Kenapa Iya. Pak De? Kenapa? Kita cukup bikin resep kue Oh Iya, iya, nah. iya. yang bisa mereka bikin sibuk. Misalkan kue yang kayak dipotong-potong jagung itu apa namanya? Dan terigu, campur telur, kemudian potong kecil-kecil. bakwan dong. Nastar. Bukan nastar. Yang enggak semacam yang kalau kemudian digoreng keras-keras loh. Apa sih namanya? Popcorn. Bukan kue. Kue. Oh kue ini, kue akar.
Nah, kalau macam itulah. Atau kue yang lain lah. Iya. Kan banyak resep-resep itu. Banyak banyak resep. Tinggal kita sediakan terigu, telur, kemudian pengembang kue lah, ya kan? Mungkin kalau yang di rumah sudah punya pan, ya tinggal Itu banyak kita download lah kalau untuk nah. resep-resep itulah ya. Coba si anak itu dikaryakan untuk bikin kue, Betul. gitu. Jadi pada saat dia udah mandiri kan nanti Mestinya kan. sih happy sih. Iya. Dan gini Om, ada nilai plus deh. ini kan sebentar lagi juga mau lebaran kan? Nah, Apa salahnya Iya, kita menyiapkan kue mulai dari sekarang? Toh kita nggak diizinin untuk mudik kok. benar. Kita siapkan dari sekarang. Ini lebih puasa aja kurang berapa hari sebulan. ya? Ya nggak sampai sebulan sih ya. Sampai ya. Nyampe sebulan lagi sih udah puasa. Apalagi hasil kuenya itu kita bisa jual. Nih promosi nih, ini bikinan kue anak saya nih. Iya. Silakan dicoba. Oh, Harga itulah temen lah ya kan. Temen. Nah, kan enak tuh kan. Betul. Kita harus kreatif Om. Nah ini kan yang kita perlukan tuh sebetulnya kreativitas seperti ini ya, Iya. supaya kita tuh nggak bingung. Akhirnya apa? Suami pegang handphone sendiri, istri pegang handphone sendiri, anak bingung Pak. Itu yang selama ini Itu udah selama ini udah banyak terjadi, terjadi. udah terjadi. Ya kita kurang kreatif betul. Ya. Anak laki tugas-tugas berat banyak yang harus kita bisa jalankan dulu ya. Berkebun. Ya. Kalau punya kebun, ngelap meja misalkan, Ya. bupet kotor, lap, Pokoknya meja kotor, lap. diajarin tanggung jawab lah ya, mumpung lagi di rumah. Betul. Satu bermanfaat, rumah kita bersih. Yang kedua Belajar kita tanggung jawab. mendapatkan nanti seorang anak yang betul-betul mandiri, Iya, betul-betul mandiri. Beda emang kalau senior nih. Kalau senior beda. Paling udah makan asam garam itu itu- udah. Iya, asam Itu- garam, itu- hati-hati Pak deh. garam. Asam garam Itu dan kayak- gula juga. Itu tadi anak lagi ya. Kalau anak cewek, manfaat yang dia dapatkan nanti itu banyak sekali Om. Apa tuh? Kalau dalam puasa ini dia tuh udah pinter bikin kue, nanti kita coba lagi masak, itu Nah, nanti begitu dia sudah menikah, iya. alang hebatnya Itu deh. menjadi anak Iya. atau seorang istri yang Luar biasa. pinter masak. Visioner banget. Iya kan? Benar. Kita nggak tahu Om, suami anak kita nanti jadi orang kaya atau orang yang melarat, kita nggak tahu kan? Kalau memang, doanya kan nggak begitu. Iya. tapi minimal kita udah punya bekal dulu. Benar. Kan Kalau karena orang melarat tadi nggak boleh menularkan penyakit ke orang kaya. iya. Yuk, kalau kebetulan nanti suaminya orang kaya sih nggak jadi masalah, tinggal Tinggal ngerangkul. inem masak, ya kan? Inem setrika. Soalnya nggak masalah. Benar. Tapi kalau dikala nanti orang yang suami nanti kebetulan tuh juga mampu, Orang yang ya kan? kaya. Jangan gitu sampai lah ya. apa deh. Mereka sudah siap Om. Ya benar. Mereka sudah siap Sudah ada tanpa kemandirian. pembantu, betul. Benar. Mereka sudah siap tanpa pembantu. Di otak dia tuh resep-resep udah terkumpul di sini. Sayur bayam oke, sayur lodeh oke, udah di kepalanya dia, ya kan? Benar. Tinggal nggak usah buka resep lagi, udah jalan sendiri dia. Tapi tak dulu Pak De. Dia masaknya tuh apa? Kalau misalkan ya, Iya. sayur bayam oke, sayur lodeh oke, Oke. sayur bayam sop. lagi. Jadi setiap hari lama-lama darah tinggi. setiap hari cuma sayur Bayam. sop bayam. Berarti kan kalau misalkan emang dia work from home bisa lebih banyak. Istilahnya hasanah resep ini ya. Betul. Resepnya masakannya dia ya. Dan Tapi sebetulnya emang kalau enggak itu Tapi hati-hati juga Pak. masakan tuh nggak sulit kok. Aku udah nyoba sendiri. Kayak Mama Dede dong. Kayak Mama Dede. Jadi Saya mau- sudah coba. mau apa jadi? Kan saya sudah coba. Oh iya. Halal, saya sendiri iya. sudah coba. Contoh satu aja. Apa susahnya sih bikin sop? Gampang sekali ya. Gampang. Ah, Apalagi saya udah mahir banget. ah, Saya tinggal ke warung, bawa duit. tinggal ke warung, beli sayur sop. Kita bersihin, kita racang-racang, cemplungin bumbu masak, kasih lada, Jadi dicicipin kurang gula, tambahin gula, dicicipin kurang asin, Tambah tambahin garam. garam. kurang Apa sayur, sulapnya? tambahin sayur. Ah, Tapi ada deh yang kasihan deh. Kalau dicicipin kurang sayang tuh gimana Pak De? Nah Nggak, kalau ombil,
Om Will nih versi ya younger lah ya, Bukan younger, versi anak muda, versi ya anak kan? muda. Ya, versi anak muda. Sama kayak lu juga, Seandainya sama di posisi juga. lu nih Om, di posisi lu seandainya lu yang mengalami WFH itu sendiri, apa sih kira-kira bayangan lu nih dengan anak umur berapa anaknya? Di bawah 2 tahun ya? Tiga 3 tahunan. 3 tahun berarti ya masih belum bisa banyak main ya Iya. sebetulnya ya. Sebenarnya kalau anak 3 tahun sih nggak susah, yang penting kan ditemenin aja kan. Sebetulnya sih kalau ngomong Nggak dikasih susah. handphone beres. Cuman Tapi nggak kedepannya gitu nggak juga. bagus. Bener Tapi ya? nggak begitu, maksudnya gini, kalau anak di umur 3 tahun itu kan yang penting kita nemenin aja, Om. Dia main, kasih aja mainnya. Yang penting kita ada di situ aja. Kalau misalkan kita jauh, pasti itu rewel pasti. Nggak susah sih kalau anak 3 tahun sih. Nggak susah. Seandainya kan kita work from home, kita di rumah juga bukan diem tok, cuman memang lebih banyak waktu yang akhirnya kita Ya pastinya itu sih bisa yang, sama yang bocah. awalnya kita spend waktu buat ke kantor kan, Nah, berapa jam ke kantor itu kan mungkin bisa ngelakuin yang lain. Terus di rumah pun kalau misalkan di kantor juga kadang-kadang ada idol juga kan. ada bayangan nggak lu gitu. Om? Ada bayangan nggak? Kalau Hiburan apa sih yang cocok buat anak lu tuh Om yang umur 3 tahun? Ya, Gampang kok. apa Kalau tuh? anak nggak kecil susah, suruh tidur selesai dah. Bapaknya bisa ngopi, bisa main game. nggak segampang itu Pak De. Nggak segampang itu tidurin anak umur 3 tahun tuh nggak Kan segampang itu. Kan sebetulnya kalau WFH itu stresnya justru katanya sih ya, curhat-curhatan netizen tuh kerjaan malah banyak, kerjaan rumah sih sebetulnya. Iya. Yang kedua, jadi kita baru mau santai sejenak nih, bocah udah teriak-teriak papa Iya. Jadi sebenarnya kita jadi lebih kurang istirahat sih sebetulnya. Jadi di satu sisi memang kita ada kesempatan buat lebih dekat sama anak. Dia mah enggak. Anaknya kasih ibunya terus. Dianya kepek mobil lah. Gitu ya. Itu kalau itu Nah, kalau berarti kan itu kan itu kalau ada istri Pak salah De. satu cara Om Willy buat nyari hiburan dia sendiri itu. Iya. Nah, Tapi sebenarnya gini. Iya. Jadi kita yang kita lakuin sekarang ini cari hiburan juga loh. Cari hiburan. Iya. Cari hiburan juga loh. hiburan. Kita sebetulnya gini, kalau saya lihat kan kenapa saya bikin konten ini malam ini bikin konten Sudah ini dong. Aku ini sebenarnya kalau mobil ini bukan hiburan, konspirasi. Dia pura-pura bener di mobil supaya aja nggak ngomong anak. Gitu konspirasi sebetulnya. tapi saya juga tahu sih itu ada. Iya. Enggak, itu enggak. Itu tidak benar. Tapi sudah ada ya, sampai orang luar aja bisa baca. Betul. Itu sih kebaca. Baru benerin lampu nih. Besok udah beli lagi. Beli di online. Beli apa nih yang kira-kira bisa benerin lagi? Ya kan? Ganti kabel lah, ya kan? Enggak, itu Ada aja nih. itu bisanya Pak De aja. Jadi kalau tadi kan mungkin salah satu kan gini, konten selama ini banyak yang bahas mengenai kebijakan pemerintah lah, Ya, politis berat lah, banget lah. Anies lah, yang Berat ini itu, ada yang lockdown lah, ada yang mungkin kayak ini yang lagi marak juga nih Pak De, banyak influencer yang lagi pada ngumpulin duit lewat kitabisa.com dan sebagainya. Bagus. Itu sih keren, itu sih bagus karena mereka pun dapat duit mungkin lebih mudah ya daripada orang-orang kaum ya menengah ke Kaum bawah kita. atau kaum marginal. Kem kita gitu. Kaum kita gitu ya Pak De ya. Mereka mungkin lebih mudah untuk mendapatkan uang, ya nggak apa-apa lah melepaskan uang, atau nanti dia baliknya juga cepat. Iya, benar. Tapi itu kan sebenarnya kan donasi ya, bukan. Iya. Cuman kalau kita ya paling syukur-syukur kita bisa donasi. Iya, kita Ya ya syukur-syukur. kita hal Tapi kecil lah. minimal kita bermanfaat bikin konten ini buat apa sih? Ngasih inspirasi hiburan buat teman-teman yang lagi di rumah atau mungkin lagi apa ya bosen lah atau mungkin lockdown sendiri lah, lokal lockdown. Nah, dia bingung sibuk mau Lockdown mandiri. ngapain. Nah, seperti itu loh Pak De. Jadi konten ini kita bikin tuh sebenarnya pengen ngasih syukur-syukur bisa ngasih inspirasi. Iya. Kita nggak bisa Tapi ngapa-ngapain. jangan lupa ya, di Apa rumah tuh? jangan lupa untuk tetap berolahraga. Oh, setuju. Nah, ini kan salah satu Pak De. Banyak cara kita berolahraga di rumah tanpa harus keluar. Banyak, Banyak. ya kan? Plank, Cycle cycle crunch, ya kan? Terus Push up, Betul. spine mental itu ya. Apa? skipping. Ya banyak sih sebenarnya Iya. olahraga indoor itu udah banyak. Syukur-syukur orang-orang yang punya treadmill sendiri kan bisa Iya. lari. Loh, nggak punya treadmill pun kita bisa lari di rumah. Iya, buat yang punya kan enak kan. Yang nggak punya, Salah. jangan khawatir, masih bisa lari di rumah. Nih caranya nih,
Gue kasih tahu bagi teman-teman ya, cara sederhana kita bisa berlari di rumah tanpa harus beli treadmill. Aku tahu. Ya. Pakai sabun bukan? Ah ya, sabun cuci piring taruh di lantai. Kita Pasti injek-injek. terinspirasi sama video yang itu ya, yang beredar. Ah, iya, itu udah sama dengan treadmill. Apa salahnya? Waduh. Murah meriah om. Ini bukan virus ini, Ya. ketawa. tapi harus kita juga harus jaga ya. Maksudnya kalau kita batuk, etika batuk. Iya, Iya. gini dong. Iya. Ulang. Oh iya. Bilang ya. Betul om Willy tadi. Bener tuh. Ada tata krama Iya. cara berbatuk. Om. Betul. Ini kita lagi fokus sama kamera jadi suka agak lupa. Betul. Jangan lupa. Iya. Ingat, droplet jangan sampai keluar. Iya benar. Itu. Kamu kan droplet? Tahu. Ah, Itu muncrat. Jadi kalau misalnya kelihatan ada basah, ya. gitu ya Pak ya. Salah juga sih sebenarnya. Nah, tadi belum nih pandangan Om Willy kalau misalnya dia kalau boleh ngasih masukan lah buat teman-teman yang ada di Tadi kan kayak rumah, udah dibilangin di tuh sama Pak Dede ya. Kalau emang WFH ya benerin mobil Oh, iya. iya kan, Oke. sendiri di rumah. kalau punya mobil Om. Oh, kalau yang nggak Coba. ada ya Yang baca lainnya buku ya Baca kan, buku banyak buat lah, orang-orang yang banyak lah, mungkin banyak butuh bisa lah. buku ya kalau jujur Yang kalau bisa kalau gua dilakukan sih di rumah Om banyak. baca buku sebentar sudah ngantuk. Tergantung sih Iya. kalau itu. Sukanya apa yang pasti Sukanya apa? Contoh baca buku iya. ya. Baca buku. Bisa- Ada sih tetangga bisa kita ekspor yang sendiri juga memang ya kayak saya nih sebenarnya kutu buku. butuh buku ya. Tapi Tapi bukan bohong. butuh beras. Tapi bohong. Tapi bukunya nggak ada di pasaran Iya. gitu loh masalahnya. Buku cerita maksudnya. Itu cerita. Jadi ya tetap olahraga tadi pesan Pak D. Terus hiburannya tadi kalau sudah dari Om Willy memang sih dia nggak ada cara lain sih Pak D ya. Dia sih bikin mobil biar apa tadi hindarin apa? Konspirasi Konspirasi. sebenarnya. Supaya dia nggak disuruh ngomong anaknya. Tapi nggak juga. Zaman sekarang kan udah canggih ya. Iya. Ada YouTube atau streaming film kan bisa juga, ya kan? Tapi enggak om, memang kebetulan sih si Dastan tuh anak Om Willy tuh memang anak mama, jadi lengketnya ke mamanya ke Oh, bapaknya. Jadi iya. beruntung banget ya. Beruntung Wah, ya. Jangan salah Om. Jangan salah. Tapi- Gue itu ngalamin Om. Tapi ya emang kan kalau anak laki-laki Anak kan gue yang begitu. pertama Eh. Om, bisa dibilang anak mama karena memang ya kebetulan waktu habis lahir itu umur 6 bulan itu anak gue mesti jauh dari gue. Guanya kerja di Jakarta, ini gue istri kerja apa namanya kuliah lanjut S2 di Bogor ngekos. Dimana seminggu sekali gue baru ketemu anak gue sama istri. Sabtu dijemput, Minggu anterin lagi ke Iya, Bogor. iya. Akhirnya apa? Anak gue tuh lebih dekat sama emaknya daripada Iya. anak gue Om. Nah, suatu ketika ya kita kadang-kadang nggak terlalu dekat itu tadi ya. Mungkin karena nggak terlalu dekat, nggak sih mungkin kalau seumuran Dastan masih gampang. Digendong juga udah Bukan diam. sebenarnya bukan ikatan bapak sama anak sih nggak bakal inilah ya. Maksudnya kalau itu kan behaviornya aja, kebiasaannya aja. Kebiasaannya aja sering sama emaknya, ya udah gede juga enggak juga, entar juga. Ya nggak deh? Gue ngerasain. Belum tentu juga Om. Mungkin saya Pak De. Memang beda. Memang Saya beda. ya Pak De. Memang kalau sama emaknya mungkin dia akan lebih berani ngebantah atau apa segala macam. Tapi sama kitanya bapak tetap takut mungkin ya, atau nurut. Tapi Lebih ketakut mungkin ya. ya mungkin lebih ketakut. Jadi ujung-ujungnya nurut. Cuman gue itu ngerasanya gini, ada masa-masa yang hilang. Ya sih. Jadi pas gue lihat video anak gue umur 3 tahun itu sedih gue Om. Sedih gue karena ini orang pernah lucu gitu loh. Ya, Dan saat lucu itu gue nggak deket Om. ya problem itu gue sih sih. maksudnya plus minus juga sih. Maksudnya kita setiap orang juga punya cerita masing-masing ya Pak De. Punya cerita masing-masing. Intinya gimana caranya anak bisa terbuka, bisa nurut sama kita udah cukup